Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 8 yang Ustadz banggakan. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga dalam keadaan sehat. Baik, hari ini Ustadz memegang sebuah buku. Ya, ini buku untuk kelas 8. Ya, untuk bab 1 ini sudah selesai. Ya, silakan nanti kalian amati ya, karena sebentar lagi itu akan PTS. Ya, bab 1 dibaca-baca dan hari ini kita memasuki bab 2 terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, silakan anak-anakku semuanya diperhatikan dengan baik penjelasan dari Ustadz. Silakan disimak. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk di pertemuan keempat. Ya, anak-anakku semuanya, setelah kita menyelesaikan bab 1 terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, sebagai kompetensi dasar, ya bab 2 ini kenapa kita masuk bab 2? Ya, karena secara umum bab 1 terkait Pancasila itu sudah selesai. Ya, jadi kurikulum di pandemik ini tidak menuntut semuanya harus selesai. Inti-intinya saja yang Ustadz jelaskan. Apalagi perlu diingat, perlu dicatat tanggal 1 sampai 8 September ya, ini sudah memasuki penilaian tengah semester. Untuk PKN jelas bab 1 dan bab 2 kemungkinan tidak semuanya yang sudah Ustaz sampaikan di PowerPoint ini. Silakan ya dibaca-baca, dicatat yang penting-penting di buku Intan Pariwara itu semuanya. Silakan untuk bab 1 yang sudah pernah Ustaz sampaikan ya, itu juga insya Allah keluar. Baik, bab 2 yang harus kita pelajari yaitu menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang pertama adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Ya, yang mana dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat yaitu memiliki arti ya itu berbeda-beda. Undang-Undang Dasar itu sifatnya universal dan lestari. Universal itu artinya nilai-nilainya dapat diterima oleh bangsa-bangsa di dunia karena mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kalau lestari artinya itu mampu menampung dinamika masyarakat, ya, perkembangan masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Untuk selanjutnya inilah anak-anakku 4 alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan yang sering kita dengar tim Paskibra melaksanakan upacara, ya pastinya ada Undang-Undang Dasar. Nah, alinea pertama itu apa saja sih? Alinea pertama ya ada 4, intinya itu anti penjajahan. Bahwa bangsa Indonesia ini sudah merdeka, ya tentunya meskipun merdeka tetapi negara lain ketika kita melihat ada penjajahan seperti Palestina ya, Rohingya, nah kita harus bebas aktif ya, bebas aktif. Bagaimana negara-negara di dunia ini ya itu harus merdeka dan berdaulat. Itu jadi menentang segala bentuk penjajahan. Alinea kedua menghargai kemerdekaan yang diperoleh. Ya, ini momentumnya tepat Indonesia bisa merdeka. Selamat Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur. Nah, inilah cita-cita negara Indonesia. Bersatu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga. Ya, ini kita meskipun ya kebanyakan memakai bambu runcing saat mengusir penjajah ya, tetapi kita bisa merdeka ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan kita, para ulama kita mengorbankan harta, mengorbankan nyawa ya. Tepat hari ini Senin 17 Agustus ya, kita merasakan bisa merdeka. 3 menit saja kita berhenti dalam aktivitas ya. Bagi yang sedang misal belajar, bagi yang sedang bekerja, berhenti 3 menit. Bagi yang sedang ngupil misal ya, berhenti 3 menit ya untuk menghargai para pahlawan. Kemarin Ustadz pas di lampu merah itu ada sirine, berhenti 3 menit dengan tegak berdiri menghargai para pahlawan. Alinea ketiga ya, ini alinea keempat ya, ini tadi ya, mohon maaf, alinea ketiga ya. Alinea keempat terakhir, ini ada tujuan negara yang mana melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alinea keempat ini lebih banyak di antara alinea yang lain. Kenapa? Ya karena inilah inti daripada pembukaan, itu berisi prinsip-prinsip dasar negara di alinea keempat. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Ada tujuan negara juga ya, mencerdaskan kehidupan, melindungi bangsa dan tanah air Indonesia. Ya contohnya bagaimana? Ya adanya COVID-19 ya, kita sama gotong royong, memajukan kesejahteraan umum, adanya bantuan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, misal adanya pendidikan 12 wajib 12 tahun, pendidikan, adanya beasiswa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, Palestina kita bantu, negara-negara lain kita bantu yang mengalami masalah kemanusiaan. Nah, itulah makna dari setiap alinea. Dan yang terakhir, kedudukan Undang-Undang Dasar ini adalah tertinggi ya. Jadi menurut Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu menduduki peringkat tertinggi. Jelas ya, Pancasila juga ada di situ. TAP MPR, Undang-Undang, Perpu itu apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, di bawahnya ini tidak boleh ya mengeluarkan kebijakan aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ya, jadi itulah kedudukan Undang-Undang Dasar itu sangat tinggi sebagai konstitusi yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Baik, itu tadi penjelasan Ustadz bab 2. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.